Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan minna ila hadratin nabiyil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ila hadrati jami'i masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina al-ahya'i minhum wal amwat, khususan ila hadrati Magaji Ali Judi, Magaji Abdul Hamid, Magaji Nur Ihsan, Magaji Abdul Karim, Magaji Marzuki Dahlan, Magaji Mahrus Ali, Magaji Johari, Magaji Soleh, Magaji Muhammad Maksum Johari, Magaji Ahmad Idris Marzuki, Magaji Imam Yahya Mahrus, Magaji Abdul Aziz Mansur, Magaji Maimun Zubair, Magaji Ahmad Nabiullah Zaini, Magaji Muhammad Mahdum Bastul Birli, Jami' Masyid Ma'adul Buyuh ila hadratil Magaji Muhammad Al-Wali Amin, Magaji Mawalti, Magaji Amir, Magaji Abdul Salam, Magaji Abdullah Zain bin Salam, Magaji Ahmad Bashir Jakul Qudus, wa jami' mu'allim kutub allati ta'allamnaha wa 'allamnaha, khususan Sayyidi Syabi Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Malik Al-Andalusi, Sayyidi Syabi Abdullah Muhammad bin Muhammad Syubaji, Sayyidi Syabi Abdullah Muhammad bin Qasim Al-Syafi'i, Sayyidi Syabi Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Syihani, Ahmad Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibani Fulani, ila hadratil a'immatil arba'atil mujtahidina radiyallahu anhum, Sayyidina Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, ila hadrati Sayyidi Syabi Zakaria Yahya bin Sharaf bin Nawawi, wa ila hadrati Sayyidi Syabi Muhammad bin Abdul Wahab Al-Syarani rahimahumullah wa ajrakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Baitur Rahim Perumahan Tiban Pelangi, yang juga sangat kami hormati dan kami muliakan segenap jajaran pengurus Majelis Wirid Yasin Perumahan Tiban Pelangi, segenap tokoh masyarakat, para kiai, para ustadz, para ustadzah yang tidak bisa kami sebut satu persatu namanya, yang ada di Perumahan Tiban Pelangi ini, yang juga sangat kami hormati dan kami muliakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah sekalian, rahimakumullah wa asadakumullah. Mudah-mudahan dengan istiqomahnya kita hadir di majlis yang mulia ini benar-benar menjadi sababiyah Allah Subhanahu wa taala berkenan meridhoi kita semua dunia akhirat, berkenan memuliakan, menyelamatkan dan membahagiakan kita semua dunia akhirat. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah, malam hari ini sungguh hanya dengan limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya Allah kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan tetap iman dan Islam kita,
dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kita, berjumpa di majlis yang sangat mulia, majlis dalam rangka mengkaji sebuah kitab karya beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, yakni kitab Wasiyatul Mustafa. Malam hari ini kita memasuki bab baru fil wudu'i was shalah, menjelaskan tentang wasiat-wasiatnya Rasulullah kepada Sayyidina Ali, yang tentunya wasiat ini juga untuk kita semua selaku umatnya dalam masalah wudu dan dalam masalah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun fil wudu'i was shalah. Fasal ini, bab ini menjelaskan tentang masalah wudu dan sholat. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Ali, he Ali, istaqsi isbaghal wudu fa innahu syatrul iman. Ali, maksimalkan dalam menyempurnakan wudumu, karena sungguh wudu itu separohnya iman. Nabi perintahkan kepada Sayyidina Ali agar ketika berwudu ini wudulah yang sempurna. Arti wudu yang sempurna ini bukan hanya rukun-rukun wudunya saja yang dikerjakan, tapi juga sunnah-sunnahnya wudu, baik dalam keadaan cuaca normal maupun cuaca yang tidak menyenangkan, terlalu dingin. Rasul perintahkan agar wudu kita sempurna. Wudu itu rukunnya hanya 6. 1. Niat. 2. Ghuslul wajhi, membasuh muka, di mana saat membasuh muka ini hati berniat wudu. Bukan kok niatnya saat membasuh tangan sebelum berkumur, ini bukan. Ini masih banyak orang yang berwudu, ketika wudu itu niatnya nawaitul wudu'anya ketika membasuh tangan sebelum berkumur. Bukan, niat itu dibarengkan saat membasuh wajah atau muka. 3. Membasuh kedua tangan sampai siku. Yang penting tangan mulai ujung jari sampai siku ini terbasuh. Mau sikunya dulu, mau ujung jarinya dulu, mau dari tengah, tidak menjadi masalah. Tidak ada syarat dalam membasuh kedua tangan itu harus dari ujung jari dulu. Tapi ayatnya kan ilal mirfaqaini Ustaz. Nah, ini kalau kita baca Quran hanya dengan modal terjemah, ya sampai di situ pemahaman kita. Tapi kalau kita buka tafsir, ila yang arti aslinya sampai ke, itu di sana ditafsiri ay ma'a. Yang penting ketika membasuh tangan ini, tangan kita terbasuh mulai dari ujung jari sampai siku, baik dari tengah, baik dari ujung jari ataupun dari siku. Yang keberapa itu? Ketiga. Yang keempat, mengusap sebagian rambut kepala, rambut yang ada di kepala. Dalam masalah wudu, kepala manusia itu terbagi menjadi 2. Ada wajah, ada kepala. Wajah itu bagian depan. Andaikan dipotong mulai leher, itu dalam bab wudu, kepala manusia terbagi menjadi 2.
yang depan namanya wajah, batasnya vertikal dari bawah mulai tempat tumbuhnya janggut dagu, ke atasnya tempat tumbuhnya rambut. Tempat tumbuhnya rambut yang normal ya, karena ada orang yang tempat tumbuhnya rambut di sini. Horizontalnya ini wajah, di batas wajah harus terbasuh. Makanya ibu-ibu yang punya hati-hati itu wajah masuknya, sebab hati-hati itu berada di dalam batas cuping telinga, harus terbasuh, jangan malah disingkirkan kalau wudhu, harus terbasuh. Nah, yang belakang berarti kebalikannya ini itu kepala. Dalam mazhab Syafi'i yang diusap itu rambut yang ada di kepala. Kalau rambut yang keluar dari batas kepala kok itu yang diusap, wudhunya nggak sah. Wudhunya nggak sah. Contoh rambutnya panjang, lalu yang diusap itu rambut yang menjuntai keluar dari batas kepala, diusap, nggak sah itu. Makanya yang paling aman itu di ubun-ubun, pasti di atas kepala, basahi saja. Jangan rambut yang keluar dari batas kepala. Jadi kalimat atau redaksi yang ditulis oleh para ulama ahli fikih itu mashu ba'di ro'si, mashu ba'di sya'ri ro'si, mengusap sebagian rambut yang ada di kepala. Itu yang keempat. Yang kelima, membasuh kaki. Yang keenam, tertib. Jadi ada orang wudhu kok langsung basuh muka sekali saja, yang penting rata, niat dalam hati. Harus dibedakan antara membasuh dan mengusap. Untuk wajah, tangan dan kaki, redaksi Al-Qur'annya ghuslu, ghuslul wajhi, ghuslul yadaini, ghuslul apa? Kaki apa? Ghuslul rijlaini. Tapi kalau untuk rambut kepala, mashu, mengusap. Apa bedanya membasuh dan mengusap? Kalau membasuh, air harus mengalir. Tak boleh kemudian hanya kita basahi tangan kita lalu kita usapkan ke wajah niat wudhu, nggak boleh, harus mengalir. Wajhul wudhu, meskipun sekali nggak apa-apa. Wajah, tangan, ngusap. Nah kalau rambut ngusap tak harus mengalir, meskipun satu helai dalam mazhab Syafi'i itu sudah sah. Kaki cukup. Tertib yang keenam, tertib. Nah yang dikehendaki oleh Rasulullah menyempurnakan wudhu, yang dikerjakan bukan hanya 6 perkara ini saja, tapi sunnah-sunnahnya wudhu kerjakan. Sunnahnya wudhu itu banyak, mulai dari meneliti. Sebelum wudhu disunahkan meneliti anggota wudhunya dari perkara-perkara yang bisa menjadi penghalang sampainya air kepada anggota wudhu. Mungkin habis ngecat, mungkin yang bengkel tangannya ada oli, itu harus dibersihkan, karena cat oli itu bisa menjadi penghalang sampainya wudhu, sampainya air kepada anggota tubuh. Kemudian bismillah sambil membersihkan, meneliti. Mungkin ada kukunya yang panjang yang di dalamnya ada kotoran, itu bersihkan. Ada di sana doa, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika min su'mi wal halakah. Itu doanya. Kata Ustadz Zainuddin MZ, orang yang istiqomah setiap wudu baca doa itu ketika membasuh tangan sebelum berkumur, kanan kuburan, kiri rumah sakit. Nah, saya masih ingat itu. Tangannya menjadi tangan sakti. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah. Disunahkan. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali itu menjelaskan secara rinci doa-doa yang sangat dianjurkan ketika kita wudhu, mulai dari membasuh tangan, kemudian berkumur, sempurnakan.
Berkumur itu memasukkan air ke dalam mulut. Meskipun tidak kita putar-putar dalam mulut, itu sudah dikatakan berkumur. Makanya ada istilah madmadhah berkumur, ada istilah al-mubalaghah fil madmadhah. Al-mubalaghah banget-bangetake, bersungguh-sungguh dalam berkumur. Madmadhah cukup masukkan air, keluarkan. Kalau al-mubalaghah tidak hanya sekedar dimasukkan, tapi diputar-putar agar kotoran yang ada di dalam mulut, gigi itu bisa bersih. Bagi orang yang puasa, madmadhah tetap sunnah. Kalau hanya sekedar memasukkan air ke dalam mulut lalu dikeluarkan, tetap sunnah meskipun menjelang maghrib. Tapi kalau al-mubalaghah ini, kalau dikhawatirkan ada air yang masuk sebab dengan mubalaghah fil madmadhah, hukumnya makruh. Kalau jelas nyata ada yang masuk, batal puasanya. Paham ya? Itu juga sunnah. Setelah berkumur ada kesunahan lagi istinsyak. Apa itu istinsyak? Memasukkan atau menghirup air ke dalam hidung. Dihirup sampai pengar, orang Jawa bilang. Apa pengar itu? Ya sakit, sampai ke janur hidung. Dihirup, setelah dihirup istinsar juga sunnah, dikeluarkan. Yang terbaik satu pengambilan air, dalam kitab Fathul Mu'in, satu pengambilan air untuk berkumur, istinsak dan istinsar, biar nggak boros air. Berkumur, sedot, itu yang terbaik. Yang terbaik. Kalau repot ya sendiri-sendiri, berkumur sendiri, ambil lagi. Itu keutamaannya gurah syar'i. Kalau wudu, ketika istinsyak benar-benar dimasukkan ke dalam hidung sampai sakit lalu dikeluarkan, itu keutamaan kotoran-kotoran yang ada di kepala ini akan hilang lewat wudu dengan istinsak dan istinsar yang benar. Itu juga sunnah. Kemudian ad-dalku itu menggosok. Setiap membasuh dan mengusap anggota wudu ada kesunahan menggosok. Tidak sekedar membasuh saja, yang penting tangan kita basah tapi kita gosok. Artinya kita gosok begini. Andaikan tidak cukup dipancurkan saja, tidak kita pegang, yang penting air itu rata, sudah cukup. Tapi kita meninggalkan kesunahan. Yang dalam mazhab Maliki ad-dalku itu wajib. Cuma ghuslu itu tidak wajib. Makanya dalam mazhab Maliki itu, kalau di Makkah Madinah kita sering ada orang-orang Nigeria yang rata-rata mereka mazhabnya Maliki, wudu dengan air segini itu bisa. Sebab pandangan mazhab mereka baik untuk wajah, tangan dan kaki nggak harus dibasuh, cukup diusap. Yang penting basah, cukup kan? Karena nggak kan, kalau nggak untuk basah berarti kan cukup basah. Nah, sesekali dalam kondisi tertentu boleh kita mengikuti pandangan mazhab yang tidak mengharuskan wajah, kaki dan juga tangan itu dibasuh, tapi cukup diusap. Itu cocok kalau kita sudah berada di dalam Masjidil Haram menjelang jamaah, kita batal, itu ikuti mazhab itu. Karena kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i harus cari tempat wudhu, dan itu sangat jauh. Nah gitu itu, bawa aqua atau zam-zam itu cukup. Itu ya kesunahan. Jadi arti menyempurnakan wudhu di sini itu adalah bukan hanya rukun-rukunnya wudhu saja yang dilakukan, tapi kesunahan-kesunahannya. Taslis itu juga sunnah, meniga-kalikan setiap melakukan perbuatan-perbuatan dalam wudhu. Berkumur 3 kali sunnah. Jadi berkumur sekali itu sunnah, meniga-kalikan berkumur sunnah sendiri.
Istinsak meniga-kalikan 3 kali, istinsyar 3 kali, sunnah. Basuh wajah sekali cukup, tapi disunahkan 3 kali. Kemudian tangan 3 kali, kaki ngusap juga 3 kali. Kesunahan lagi telinga, ini juga sunnah. Rasulullah berwasiat agar kita, wasiatnya itu Sayyidina Ali tapi juga untuk kita, ketika wudu itu sempurnakan. Keutamaan menyempurnakan wudu itu sangat banyak. Di antaranya bisa menjadi pelebur dosa kita dan bisa menjadi pengangkat derajat kita. Banyak hadis menjelaskan tentang itu. Di antaranya sahabat Utsman bin Affan itu ra'aitu Rasulullah, pernah menyaksikan cara wudu Rasulullah. Rasul berwudu sebagaimana wudu yang kita lakukan. Summa qala, setelah wudu Rasul katakan, man tawaddu'a hakadha, wudunya sempurna. Siapa yang berwudu seperti wuduku ini sempurna, mulai dari basuh tangan, kemudian berkumur 3 kali, dilakukan sunnah-sunnah itu dengan sempurna. Beliau katakan, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, lewat wudu sempurnanya itu Allah akan ampuni dosa-dosa di masa lalunya. Wa kanat sholatuhu wa masyu ilal masjid nafilah, sholat mereka, langkah kaki mereka menuju masjid, sholatnya di masjid ini nafilah, tambahan sendiri dari tambahan pahala perkara wajibnya. Rasul dalam hadis riwayat Imam Muslim juga katakan, ala adullukum, sahabat, maukah aku tunjukkan pada kalian ala ma yamhullahu bil khotoya, perkara yang bisa menjadi sebab dileburnya keburukan kalian, dihapusnya dosa kalian, wa yarfa'u bihi darajat, dan diangkatnya derajat kalian. Qalu, Rasul, para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, sangat mau ya Rasulullah. Qala, lalu Rasul katakan, isbagul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu pada cuaca yang tidak menyenangkan. Kalau di Batam jarang, tapi terkadang ketika hujan tidak berhenti sampai berhari-hari, yang biasanya tidur harus AC, itu enggak kuat AC, kena air dinginnya Masya Allah. Nah, meskipun dalam cuaca yang sangat dingin, kita maunya kalau wudu yang rukun-rukun saja, tapi kita sempurnakan wudu kita. Isbagul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu pada cuaca yang dibenci. Wa kasratul khata ilal masajid, dan memperbanyak menggunakan kakinya dilangkahkan ke masjid. Wantidharus shalah ba'da shalah, menunggu waktu sholat setelah selesai sholat. Setelah maghrib gak pulang, ditunggu di masjid dengan memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak baca Quran, dzikir sampai masuknya waktu isya. Itu semua bisa melebur dosa dan mengangkat derajat. Wudu rontok lewat jatuhnya air wudu kita, dosa-dosa kita. Cuma dosa yang rontok sebab wudu ini adalah dosa-dosa kecil dan juga bukan dosa hukukul adami. Sempurnakan, usahakan sempurnakan. Toh selisih waktunya juga sebentar. Jangan hanya yang rukun-rukun saja. Faida tawaddu'ta fala tusifil ma, ketika kamu wudu jangan boros air, juga jangan terlalu medit, terlalu bakhir, sedang-sedang saja, 3 kali cukup, jangan dilebihkan. Ya. Kemudian ketika basuh tangan cukup siku ini dilebihkan sedikit, jangan pas siku. Wajah juga lebihkan, kaki juga jangan pas mata kaki, lebihkan.
tapi melebihkan basuhan tersebut jangan berlebih. Lebihkan agar sempurna pembasuhan anggota tubuh kita. Jangan pas siku, meskipun ayatnya pas siku. Ini malah dikhawatirkan gak sah, sebab ada kaidah usulul fiqh, kullu ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Setiap perkara yang menjadi sebab sempurnanya perkara wajib, maka perkara itu hukumnya menjadi wajib. Itu kaidah. Contoh aurat, batas aurat laki-laki di dalam sholat dalam mazhab Syafi'i itu adalah ma baina surrah war rukbah, anggota tubuh yang berada di antara lutut dan pusar. Ini batasnya, tapi jangan dipas seperti itu, harus dilebihkan, sebab kaidahnya itu tadi kullu ma la yatimmul wajib illa bihi, perkara yang menjadi sebab sempurnanya perkara wajib. Apa itu? Dilebihkan menutup auratnya, jangan pas pusar, maka perkara itu pun hukumnya menjadi wajib. Lebihkan, jangan pas pusar. Kalau pas pusar nanti buat rukuk pusarnya kelihatan, maka dilebihkan. Melebihkan itu menjadi wajib, sebab perkara wajib dalam menutup aurat akan sempurna dengan cara itu, maka menjadi wajib. Begitu pula dalam masalah wudu, jangan pas, jangan. Apalagi wudu. Kelak di hari kiamah itu Rasulullah akan bisa menandai bahwa manusia itu adalah umatnya, sebab di hari kiamat yang kumpul bukan hanya umatnya Rasulullah, tapi umat manusia mulai zamannya Nabi Adam sampai akhir zaman. Itu diantara cara Rasul ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, bagaimana nanti di hari kiamat di tengah manusia yang bermiliar-miliar engkau menandai umatmu? Nah, Rasul jawab, bil ghurril muhajjalin min asari wudu'ihi. Oh, besok di hari kiamat umatku itu ada tanda sendiri. Mereka yang di dunianya ahli wudu itu akan bersinar wajah, tangan dan juga kaki mereka. Min asari wudu'ihi, sebab bekas wudunya. Sehingga disunahkan basuh muka jangan pas lebihkan, basuh tangan jangan pas lebihkan, tapi juga jangan berlebih, nggak perlu sampai apa? Pundak cukup separuh. Basuh kaki juga begitu, lebihkan sampai betis, nggak perlu sampai lutut. Jadi Rasul pesan kalau wudu fala tusrif fil ma, jangan berlebih menggunakan air, tapi juga jangan terlalu pelit sampai pas, itu juga jangan. Yang sedang-sedang saja. Dan ketika basuh wajah, tangan dan kaki disunnahkan melebihkan, sebab bekas wudhu kita itu nanti akan menjadi sebab wajah, tangan dan kaki kita bersinar di hari kiamat, di mana lewat itulah Rasul bisa menandai, oh itu umatku, itu umatku, itu umatku. Paham ya? Jadi sempurnakan wudhu, penggunaan air dalam wudhu jangan berlebih, tapi juga jangan terlalu pelit. Faida farokta min tuhrin, lalu Nabi katakan kepada Sayyidina Ali, ketika kamu selesai wudu, hei Ali, faqra, bacalah inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai akhir surah Al-Qadr. Min ba'di ghuslil qadamaini asyra marrat. Setelah selesai wudu, setelah selesai membasuh kedua kakimu, dalam riwayat yang lain setelah doa baca surah Al-Qadr 10 kali. Ini pesan Rasulullah. Apa keutamaannya membaca surah Al-Qadr setelah wudu? Kata Rasulullah, yufarrijullahu hammaka,
Allah akan menghilangkan kesusahanmu, kesedihanmu. Yang sedang banyak masalah, amalkan ini. Istiqomah. Habis wudu, setelah doa baca apa? Al-Qadr. Dari tempat wudu jalan ke masjid, atau kalau dari rumah setelah wudu ke masjid, sambil jalan baca Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. 10 kali. Yufarrijullahu hammak. Allah akan hilangkan kesedihan dan kesusahanmu, kata Rasulullah. Disunahkan doa. Nah, doa itu kalau dalam pandangan mazhab Syafi'i, etikanya wajah kita tidak boleh menghadap ke langit kecuali doa wudu. Wajah kita nggak boleh, sebab ada sebuah hadis Nabi itu mengancam bahwa sungguh orang yang dalam berdoa suka menghadapkan wajahnya ke langit, didoakan Rasul mudah-mudahan petir menyambar wajahnya. Tapi kalau dalam wudu disunahkan, meskipun kita doanya di dalam ruangan yang kita tidak melihat langsung langit. Tapi kalau dalam doa selain wudu, dalam mazhab Syafi'i dengan banyak dalil yang disampaikan oleh para ulama mazhab Syafi'i, ini keterangan ada dalam kitab Ihya. Imam Al-Ghazali itu ketika menjelaskan tentang adabud du'a, etika dalam berdoa yang ada 10, itu diantaranya tidak diperintahkan berdoa menghadap ke langit wajahnya. Sebab ada ancaman Rasulullah, doa yang buruk dari Rasulullah, bahwa mereka yang berdoa menghadap ke langit itu didoakan mudah-mudahan disambar petir. Tapi kalau dalam wudu disunahkan. Dalam wudu disunahkan menghadap ke langit meskipun kita berdoanya tidak langsung melihat langit di dalam ruangan. Lagi rata-rata masjid zaman sekarang karena begitu besarnya tempat wudunya itu di dalam ruangan semua, sekalian doa di sana. Baca Al-Qadr berapa? 10 kali. Apa keutamaannya? Yufarrijullahu hammak. Rasul katakan Allah akan hilangkan kesedihan kita. Ya Ali, hei Ali, idza faragta minat tahara fa khudh ma'an wamsah biyadaika rukbataka. Ketika kamu selesai wudu, ambil air, kemudian wamsah biyadaika rukbataka, basahi tanganmu, kemudian usapkan di lehermu. Setelah selesai wudu, setelah membasuh kedua kaki, basahi tangan dengan air lalu usapkan pada leher, rukbataka, diusapkan. Wakul, nah setelah mengusapkan berdoalah. Apa doanya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Setelah berdoa, summandur ilal ardi, lihat bumi, lalu bacalah asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Jadi setelah ngusap baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarikalak astaghfiruka wa atubu ilaik. Lalu pandang bumi, pandang lantai, kalau enggak kita lihat tanah, pandang lantai, baca asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Apa keutamaannya? Inna man qala hadza, barang siapa yang membaca ini setelah mengusap lehernya dengan air sesudah wudu,
maka ghafarallahu lahu kulla shaghiratin wa kabiratin. Allah akan ampuni semua dosanya, baik dosa kecil maupun dosa besar. Gimana caranya? Setelah selesai basuh kedua kaki, basahi telapak tangan, usap leher, baca apa? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarikalak astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau biasanya kafaratul majlis itu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu kafaratul majlis. Setiap kita bubar dari majlis tutup dengan itu. Itu menjadi stempel majlis kita. Stempel, saksi. Nanti di hari kiamat itu menjadi saksi bahwa kita pernah duduk di majelis kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini kalau kafaratul majlis. Tapi kalau doa setelah wudu, setelah mengusap leher tadi, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarikalak astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada tambahan wahdaka la syarikalak astaghfiruka wa atubu ilaik. Lalu pandang bumi, pandang ke bawah, pandang lantai, baca asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluk. Keutamaannya, dosa kecil dan besar kita diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Jadi penghapus dosa itu banyak, bukan hanya istighfar. Wudu dengan cara seperti ini pun bisa menjadi sebab Allah ampuni dosa kita. Ya Ali, hey Ali, innal malaikata yastaghfiruna lil insan madama ala taharatin walam yahduts. Ali, sungguh malaikat itu akan selalu memintakan ampun kepada manusia selama manusia itu dalam keadaan suci, tidak dalam keadaan hadas. Selalu menjaga wudunya, melanggengkan wudu, batal wudu lagi. Kalau hadas besar berarti batal mandi, wudu, selalu dijaga. Selama orang itu dalam keadaan suci, maka selama itu para malaikat minta kepada Allah agar dosa orang itu diampuni. Makanya menjadi tradisi para walinya Allah itu selalu menjaga wudunya. Kalau kita baca manakibnya para walinya Allah atas kesaksian jamaahnya, pengikutnya, khadimnya yang puluhan tahun ikut dengannya, itu rata-rata mereka selalu menjaga wudu. Dalam kitab Manaqib Lujainid Dani, karya beliau Syekh Ja'far bin Hasan Al-Barzanji, tentang sejarah hidupnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu salah satu khadimnya, muridnya yang lama berkhidmah kepada beliau, 40 tahun lebih berkhidmah kepada beliau, memberikan kesaksian bahwa selama 40 tahun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini sholat subuhnya menggunakan wudunya sholat isya. Coba bayangkan. Jadi selalu dijaga wudunya. Artinya mulai dari isya tidak melakukan perkara yang membatalkan wudu. Tidak tidur, tidak buang hajat. Isya, mulai isya itu nanti subuh langsung imami menggunakan wudunya salat isya. Sampai diceritakan dalam masa-masa riyadhah beliau, orang itu
Taunya Syekh Abdul Qadir ini ya orang sakti begitu. Wali yang sakti, wali yang bisa melakukan hal yang aneh-aneh. Padahal Syekh Abdul Qadir ini bukan hanya sakti saja, tapi juga orang yang sangat alim. Menguasai 13 cabang ilmu syariat dengan baik dan benar. Menjadi muftinya mazhab Syafi'i dan Hambali. Itu Syekh Abdul Qadir. Punya karya juga sangat banyak. Di masa-masa riyadhahnya 25 tahun beliau riyadhah, meninggalkan keluarga, meninggalkan jamaah, tak bertemu dengan manusia. Manusia pun tak ada yang bertemu dengannya di tengah-tengah hutannya kota Irak. Itu suatu ketika pernah diuji oleh Allah. Satu malam itu setiap beliau tertidur langsung mimpi basah. Padahal malam itu malam yang sangat dingin. Tidur mimpi basah langsung mandi, karena beliau punya tradisi selalu menjaga kesuciannya. Tidur mimpi basah mandi. Setelah mandi tertidur lagi mimpi basah lagi. Sampai 40 kali. Padahal itu di tengah hutan dan waktu itu cuacanya sedang dingin-dinginnya. Untuk menjaga agar tidak hadas, tetap beliau. Kalau kita ya biasanya udah lanjut tidur saja nyenyak. Beliau enggak, mandi. Tertidur lagi, mimpi basah lagi, mandi. Sampai 40 kali. Akhirnya agar supaya tidak mimpi basah, diceritakan di sana beliau naik. Di tengah hutan itu ada bekas puing-puing istana kerajaan, ada temboknya. Beliau naik ke tembok. Ya akhirnya karena di atas tembok ya enggak tidur, terjaga wudunya. Sampai seperti itu. Karena menjaga wudu itu keutamaannya sangat banyak. Ada sebuah hadis, Rasul itu katakan di antara keutamaan orang yang melanggengkan wudunya, dan itu para santri biasanya riyadhah itu. Kita dulu juga begitu, tapi ada 6-7 bulan kita mampu. Dimana waktu itu pemahaman kita tentang masalah wudhu ya masih syafi'i banget. Pernah pulang dari pondok sampai di Cepu. Di Cepu itu kan daerah hutan, itu susah cari air. Karena tersenggol dengan perempuan, kita turun cari tempat wudhu. Karena waktu itu fikihnya masih syafi'i, kita belum mempelajari tentang perbedaan pendapat di antara ulama masalah apakah bersentuhnya kulit laki-laki dan perempuan itu membatalkan. Ya kita tahunya Syafi'i memang batal, turun dalam rangka menjaga wudhu berbulan-bulan, itu biasa. Keutamaannya sangat banyak untuk kecerdasan. Bahkan Rasul sampai katakan, kalau kamu sedang punya masalah, sedang punya ujian, kok di saat kamu dapat masalah itu keadaanmu tidak sedang punya wudhu, wala talumanna illa nafsak, ya kamu jangan menyalahkan orang lain, salahkan dirimu. Tapi kalau kamu punya masalah saat itu kamu punya wudhu, Allah akan segera selesaikan masalahmu. Jaga wudhu, jaga wudhu. Keutamaannya lagi itu waruwi anin Nabi alaihi salatu wasalam, Rasul pernah berwasiat kepada sahabat Anas, ini stata'ta an takuna abadan ala wudu'in, kalau kamu mampu menjaga wudhu selamanya, melanggengkan wudhumu, menjaga hadas, faf'al, lakukan. Fa inna malakal maut, ketahuilah malaikat pencabut nyawa, idza qubido atau idza qabadha ruha abdin, ketika mencabut nyawa seseorang, wa huwa ala wudu'in, kok orang yang dicabut nyawanya sedang wudu, artinya sedang dalam keadaan suci dari hadas kecil maupun besar, maka kutibat lahu syahadah, digolongkan dia matinya mati syahid. Masya Allah, orang yang mati dalam keadaan wudu. Usahakan mau tidur wudu, karena
Orang yang tidur dalam keadaan wudu, ya bukan dalam keadaan wudu ya. Kalau tidur pasti sudah batal wudunya. Sebelum tidur dia wudu, setiap tarikan dan hembusan nafasnya itu ditulis seperti sedang tasbih. Pokoknya dia sampai tertidur itu masih menjaga wudu. Bukan orang yang tidur dalam keadaan wudu, itu salah itu kalimat itu. Kalau tidur ya berarti wudunya batal. Pokoknya sebelum tidur wudu dijaga sampai tertidur. Nah itu hembusan dan tarikan nafasnya ditulis tasbih. Bahkan di dalam kitab Ghoyatul Muna di sana diterangkan qala ba'dul arifin, sebagian para walinya Allah mengatakan man dawama 'alal wudu, siapa yang melanggengkan wudunya, akramahullahu ta'ala bisab'ati khisal, Allah muliakan dengan 7 perkara. Yang pertama, antar ghabal malaika fi suhbati, malaikat suka menjadi kawannya. Malaikat ini suka menemaninya, suka ya berbareng dengannya. Yang kedua, wala yazalul qalam rudban min kitabati sawabihi. Al-qalam, penanya Allah ini la yazalu rudban, tidak akan pernah kering, selalu basah untuk menulis pahala baginya selama dia punya wudu. Yang ketiga, tasabbaha adha'uhu wa jawarih. Orang yang punya wudu ini meskipun dia dalam keadaan tidur tadi, seluruh anggota tubuhnya ini tasabbaha, bertasbih, dan pahala tasbihnya diberikan kepadanya. Modal wudu saja. Wudu itu sebenarnya kan nggak berat. Yang menjadi berat itu karena setan membisiki kita jangan wudu, jangan wudu, jangan wudu. Ngapain? Paling kan nggak ada 2 menit. Wajah kita segar, mulut kita bersih. Tapi sebab ada setan yang selalu membisiki sehingga kita nggak jadi melakukan hal yang sangat ringan itu. Padahal keutamaannya luar biasa. Anggota tubuh kita bertasbih. Wala tafutul takbiratul ula ay ma'alimam. Orang yang selalu melanggengkan wudu itu dia mendapatkan keutamaan pahalanya orang yang sholat dan selalu berjumpa dengan takbiratul ikhramnya imam. Yang itu dalam riwayat diantara keutamaan orang yang ketika jamaah tidak pernah ketinggalan takbiratul ikhramnya imam, itu Allah berikan pahala kepadanya seperti pahalanya orang yang haji dan umroh. Makanya usahakan jangan ketinggalan. Nah, dikatakan ketinggalan takbiratul ikhramnya imam itu ketika dia takbir, imam sudah selesai Fatihah. Ini pendapat yang mayoritas. Selama imam masih dalam Fatihah, syukur kita memang dari awal imam Allahu Akbar kita langsung susul, berarti kita mendapatkan takbiratul ikhramnya imam. Maksimal jangan dalam jamaah itu kita selalu terlambat. Maksimal jangan imam sudah selesai Fatihah kita kehilangan pahala yang dalam sebuah hadis Nabi katakan pahala seperti orang yang berhaji dan berumrah. Nah, orang yang selalu menjaga wudu itu pahalanya seperti orang yang la tafutuhu takbiratul ula ma'al imam, tidak ketinggalan takbiratul ikhramnya imam. Yang kelima, idza nama, ketika dia tidur, ba'asallahu ilaihi malaikah yahfazuna min syarri tsaqalain. Ketika dia tidur, Allah memerintahkan malaikat selama tidur itu dijaga min syarri tsaqalain, dari keburukannya jin dan manusia. Tsaqalain itu jin dan manusia. Makanya Nabi itu Muhammadun basyarun la kalba, bukan Muhammadun sayyidul kaunaini wa tsaqalain. Nabi itu tuannya 2 alam. 2 alam itu alam jin dan alam manusia. Nabi ngaji, sering jin itu ikut ngaji. Jangankan Nabi,
Para ulama itu sering, guru kami yang mulia beliau Allahu yarham Romo Kiai Haji Marzuki Dahlan itu sering punya pengajian khusus yang ngaji jin. Yang ngaji jin. Banyak ulama-ulama kita jin pengen ngaji. Adanya turun surah jin, jin begitu kagum dengan Al-Quran itu kan suatu ketika Nabi ngaji, ada sebagian jin kafir ikut ngaji, mendengarkan Quran yang begitu indah, mereka kagum, sehingga turunlah surah jin. Nah, kita pun nggak tahu, bisa jadi jin ikut ngaji di majelis kita. Yang jelas jin itu ada di mana-mana, yang alamnya beda dengan kita. Nah, orang yang menjaga wudhu, dia tidur. Selama dia tidur, Allah perintahkan malaikat untuk menjaga dirinya min syarris tsaqalain, dari keburukannya jin dan manusia. Yang mungkin suka kesurupan, coba amalkan ini. Anaknya terkadang di tengah tidur lalu masuk gangguan jin, coba amalkan ini. Sebelum tidur suruh wudhu. Sebelum tidur suruh wudhu. Yang keenam, orang yang selalu melanggengkan wudhu, yusahilullahu alaihi sakaratil maut, akan menjadi sebab saat sakaratil maut Allah mudahkan. Yang ketujuh, yakunu fi amanillah mada ma'ala wudu'in, dia akan senantiasa dalam penjagaan dan perlindungannya Allah selama dia punya wudu. Nabi berpesan kepada Sayyidina Ali agar Sayyidina Ali, dan tentunya pesan ini juga untuk kita, selalu menjaga wudhu. Innal malaika, wahai Ali, sungguh para malaikat itu yastaghfiruna lil insan, memohonkan ampun kepada manusia, madama ala toharatin walam yahdus, selama manusia itu bisa menjaga wudhunya, tidak berhadas baik kecil maupun besar. Dan itu menjadi tradisi para kekasihnya Allah, selalu menjaga dirinya dari berhadas. Ini mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, dan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah lewat wasiatnya ini benar-benar bisa kita rasakan di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Ya Ali man igtasala yaumal jum'ah, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ada pertanyaan? Kalau ada silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih kasihkan. Terima kasih Ustaz. Saya ingin bertanya masalah wudhu ini sangat besar manfaatnya dan amalannya. Yang pertama, saya biasanya kalau wudhu apakah dibenarkan atau tidak untuk membasuh rambut, seluruh rambut sudah semua urutan wudhunya dengan benar. Saya biasanya kan membasuh rambut, membasahi rambut. Lalu yang kedua, apakah untuk pengganti wudhu dengan air atau biasa dengan tayamum, apakah amalannya sama dengan amalan wudhu dengan air? Cukup. Yang ketiga, Ya. Apakah untuk air yang digunakan untuk wudhu, apakah harus air dingin atau bisa digantikan dengan air hangat? Mungkin karena kalau air dingin itu kita akan
mungkin ada rasa malas atau rasa kedinginan, apakah hukumnya wudhu dengan air hangat? Itu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan bagus ya. Bisa jadi jamaah juga mengalami hal itu tapi nggak tahu jawabannya bagaimana. Pertama yang ditanyakan, hukum mengusap bukan hanya sebagian rambut kepala tapi seluruhnya. Termasuk perkara yang disunahkan dalam wudhu itu mengusap seluruh rambut kepala. Andaikan satu helai saja cukup sah, tapi disunahkan mengusap. Karena sebagian mazhab ada yang mewajibkan. Mazhab Hanafi itu wajib, tak cukup. Mazhab Maliki harus separuh. Mazhab Syafi'i meskipun satu helai cukup. Jadi disunahkan diusap, basahi, usap. Cuma mengusapnya nggak boleh setelah basuh kaki. Paham? Karena rukun wudhu itu harus tertib, harus urut. Jadi kalau mau melakukan kesunahan mengusap seluruh rambut kepala, ya setelah tangan usap semuanya, basahi, dibalik. Caranya begitu. Jangan nanti setelah wudhu. Ini dapat kesunahan. Paham ya? Harus tertib. Ibu-ibu yang wudhunya pakai jilbab itu hati-hati. Sahkah wudhu tanpa membuka jilbab, dibasahi lalu ditaruh di atasnya? Lihat dulu jilbabnya. Kalau jilbabnya itu memang jilbab dari kain yang sangat tipis sehingga saat kita usap langsung membasahi rambut kita, sah. Tapi kalau nanti masuknya ke rambut setelah selesai wudhu, berarti wudhu kita tidak tertib. Yang paling aman ya meskipun nggak dibuka, basahi tangan, masukkan, kena satu helai itu sudah cukup. Jadi di antara perkara yang disunahkan dalam wudhu adalah mengusap seluruh rambut kepala, bukan hanya sebagian. Mengusap seluruh rambut kepala. Caranya tadi basahi, ini diusapkan terus dibalik. Sunnah dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Hanafi wajib. Nggak sah kalau orang wudhu kemudian hanya begini saja dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Maliki harus minimal separuh, minimal separuh. Syafi'i meskipun satu helai sah. Paham ya? Jadi disunahkan, cuma jangan sesudah wudhu selesai, tapi saat mengusap itulah basahi semuanya. Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, masalah wudhu dengan menggunakan air hangat, hukumnya bagaimana? Sah. Yang penting yang kita gunakan untuk wudhu itu adalah air yang suci dan mensucikan, yang disebut dengan air mutlak. Pembagian air, satu ada yang namanya air tohirun mutohirun, air suci dan mensucikan. Bisa digunakan untuk bersuci, mensucikan najis, juga bersuci dari hadas. Yang kedua ada air yang tohirun, suci, tapi ghairu mutohirin, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, air yang suci dan mensucikan itu ada 7. Ada tuh 7. 1, air hujan. 7 itu dibagi 2 secara garis besar. Ada yang turun dari langit, ada yang keluar dari bumi. Yang turun dari langit 1, air hujan. 2, air embun. 3, air salju. Boleh kita berwudu dengan ketiga air ini. Yang keluar dari bumi, air laut, air sungai, air sumur, sumberan. Tahu sumberan? Mata air. Ketujuh air ini air mutlak, suci dan mensucikan. Bisa kita berwudu dengan salah satu dari 7 air ini.
Kemudian yang kedua, air suci dan tidak mensucikan. Ini air yang tidak mutlak, air yang sudah muqayyad, air yang namanya sudah dibatasi dengan sebuah nama. Kalau air mutlak itu dikatakan air mutlak, ditaruh dimanapun namanya berubah. Air sumur semisal nanti ditaruh di gelas ya jadi air gelas, ditaruh di mangkok jadi air mangkok. Tapi kalau air yang muqayyad itu ditaruh dimanapun namanya tetap sama. Air teh ditaruh dimanapun ya tetap air teh. Air kopi itu suci, tapi nggak boleh kita wudhu pakai air kopi. Ya, air kelapa suci, air teh suci, nggak boleh kita mandi besar pakai air kopi, air kelapa nggak boleh. Meskipun dia suci, tapi ghairu mutahhirin, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yang ketiga, air yang suci tapi makruh digunakan untuk bersuci. Air apa itu? Air musammas, air yang terkena sinar matahari, langsung terkena sinar matahari dan pada suhu yang memang sangat tinggi, yang sekiranya ketika kita gunakan air itu berbahaya untuk kulit kita. Sehingga air musammas ini nggak berlaku di Indonesia. Karena sepanas apapun air yang terkena air matahari, terkena sinar matahari itu nggak berbahaya untuk kulit kita. Tapi kalau di daerah-daerah yang di sana suhunya 50 derajat itu berbahaya untuk kulit kita. Paham ya? Jadi air musammas. Lalu bagaimana andaikan pas musim dingin, sebelum kita mandi besar atau wudhu, kita hangatkan air dulu yang akan kita gunakan untuk wudhu, tidak masalah. Tapi kalau terlalu panas mendidih langsung kita pakai untuk wudhu, nah itu tidak boleh. Musammas itu dimakruhkannya karena terlalu panas. Kalau musammasnya di Indonesia itu enggak masalah, enggak ada hukum makruh. Yang punya tandon air di lantai 3, di lantai 7 terkena matahari itu enggak masuk kategori musammas yang kuriha isti'maluhu, makruh digunakan. Tapi enggak apa-apa. Paham ya? Jadi boleh pakai air yang dimasakkan terlebih dulu, dengan catatan air itu tetap air mutlak, bukan air yang terkena najis, juga bukan air yang berubah salah satu sifat airnya antara sawarna dan baunya sebab sesuatu yang suci yang mencampurinya. Nah ini agak detail kalau ngaji air. Ngaji air kan belum paham kan, makanya kita nggak boleh menyepelekan pelajaran, itu nggak boleh. Jadi air itu dalam masalah bisa atau tidaknya digunakan untuk bersuci, satu, air yang tohir mutohir, suci dan mensucikan. Ini air mutlak. Air yang tadi yang 7 itu, air sumur, air sungai, air laut, salju, embun dan seterusnya. Yang kedua, tohir ghairu mutohir, suci nggak boleh digunakan untuk bersuci, air teh dan seterusnya. Yang ketiga, air yang suci tohir makruhun isti'maluhu, makruh digunakan, tapi tetap sah andaikan kita bersuci dengan air yang makruhun isti'maluhu. Air apa itu? Musammas, air yang terkena sinar matahari secara langsung. Nah ini dijelaskan, bukan hanya sekedar air yang terkena matahari semuanya makruh, bukan, tapi air itu akhirnya menjadi panas yang ketika kita gunakan membahayakan kulit kita. Sehingga itu nggak berlaku di Indonesia, khususnya di daerah yang suhu panasnya tidak begitu panas, paling 30-35 derajat, nggak membahayakan. Yang keempat, air najis, air yang terkena najis. Air yang terkena najis, kalau airnya sedikit langsung najis, baik berubah atau tidak. Tapi kalau airnya banyak, dilihat berubah enggak.
Nah, air sedikit itu seberapa? Air sedikit itu kurang dari 2 kullah. Kullah itu ukuran orang Arab, bukan kok kulah-kulah bahasa kita itu. 2 kullah itu kurang lebih kalau ada bejana yang panjang dan lebarnya 60 cm persegi. Itu 2 kullah. Berapa liter itu? Kalau air kok kurang dari itu berarti air sedikit. Kalau air sedikit meskipun hanya terkena tai cicak yang sangat kecil, plung, air najis, nggak boleh digunakan untuk bersuci, juga nggak boleh diminum. Tapi kalau lebih dari 2 kula air banyak, dilihat ketika terkena najis berubah nggak salah satu airnya, salah satu sifat airnya, rasanya berubah nggak, baunya berubah nggak, warnanya berubah nggak? Kalau nggak berubah, meskipun yang jatuh itu bangkai tikus yang sangat besar, tikusnya tikus werok, tikus apa? Tikus yang besar itu, asal nggak berubah air banyak itu, maka tetap tohirun mutohirun, suci dan mensucikan. Paham ya? Pembagian air ada berapa? Nah, udah lupa. Pembagian air ada berapa? Ada 4. Yang pertama suci dan mensucikan. Air apa itu? Air mutlak. Air mutlak itu apa? 7 air tadi. Suci dan mensucikan. Yang kedua, suci tidak boleh digunakan untuk bersuci atau tidak mensucikan. Yang ketiga, suci tapi makruh digunakan. Yang keempat, air najis, gitu ya, air najis. Kemudian ini pertanyaannya kedua. Jadi boleh dihangatkan dulu, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tidak mempengaruhi kesuciannya air. Kemudian yang ketiga pertanyaan masalah tayamum. Tayamum pengganti air. Tayamum itu adalah bersuci dengan debu. Caranya bagaimana? Apakah seperti wudhu? Ya tidak. Apakah seperti mandi? Ya tidak. Tidak ada berkumur tayamum itu, ya. Tayamum cukup dengan 2 tepukan. Siapkan debu dari tanah yang suci, lalu tepuk. Tepukan pertama sambil berniat nawaitu tayamuma listibahati sholat. Niatnya begitu, niat tayamum agar diperbolehkan sholat. Usapkan wajah. Dah, 1. Dah, diginikan. Terus lagi tepukkan lagi yang kedua. Plek, usapkan kedua tangan. Kiri dulu. Dah, sampai sini rata. Terus yang kanan. Dah, selesai. Bukan kok mentang-mentang tayamum pengganti wudhu lalu ada berkumur dengan debu, ya bukan. Nanti kalau mandi terus gulung-gulung ning ngawu, bukan. Pengganti mandi, pengganti wudhu tetap caranya sama. 1 tayamum hanya boleh digunakan untuk melakukan 1 sholat fardu, tapi boleh digunakan untuk melakukan banyak sholat sunnah. Seperti bersucinya orang yang istihadah, orang yang diuji oleh Allah darah terus keluar dari alat kelaminnya. Itu meskipun darah keluar dia tetap sholat. 1 bersucinya orang istihadah hanya boleh digunakan untuk 1 sholat fardu. Tapi kalau untuk sholat sunnah banyak, nggak apa-apa. Mau ikut raweh semisal untuk isya 1, selainnya boleh meskipun darah terus mengalir. Orang istihadah. Tayamum juga begitu, 1 tayamum untuk 1 sholat. Tapi kalau orang normal, wudhu biasa, 1 wudhu boleh digunakan untuk sholat fardu 5 waktu. Andai kan bisa menjaga wudhu sampai 24 jam, 1 wudhu boleh digunakan untuk duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi bagi orang yang istihadah juga tayamum ini hanya boleh untuk 1 fardu dan boleh untuk banyak sunnah. Paham ya? Jadi tayamum bukan kok berarti karena itu gantinya wudhu dan mandi lalu caranya sama dengan wudhu dan mandi, bukan. Tayamum hanya bidzorbaini dengan 2 tepukan. Tepukan pertama, plek, siapkan apa? Debu dari tanah yang suci, siapkan. Dah.
Terus tepukan kedua, plek. Kanan dulu disunahkan. Boleh. Dari ujung juga boleh. Kemudian yang ini tadi masih ada debunya. Udah selesai. Selesai sholat. Baik itu menjadi pengganti wudhu karena hadas kecil maupun pengganti mandi sebab menghilangkan hadas besar, caranya sama. Beda dengan wudhu. Tak ada berkumur tayamum. Berkumur pakai debu, repot. Gitu ya. Saya kira cukup. Wallahu alam. Ada lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan seperti kita ketahui di perumahan kita ini kan hampir antara kamar mandi sama toilet satu tempat, sehingga kadang-kadang ada suatu keraguan wudhu ini betul nggak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk salah satu syarat kita wudhu adalah menutup aurat. Dan bagaimana kalau kita di dalam kamar mandi harus mandi, kita langsung wudhu, apa memang menutup aurat itu dalam artian di muka umum atau dalam konteks yang satu ruangan sendiri bisa tidak menutup aurat, katakanlah setelah mandi kita langsung berwudhu. Mungkin itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya begini Ustaz. Tadi Ustaz menyampaikan kan kita kalau berwudu bisa untuk melaksanakan beberapa sholat fardu atau kita bisa menjaganya. Andai kata kita habis maghrib nih menunggu isya, tapi kita ketiduran, ataukah wajib mengganti wudunya atau tidak? Itu aja Ustaz. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang pertama tentang masalah wudhu di dalam kamar mandi yang di sana juga ada toilet. Tidak masalah. Katanya dilarang zikir di dalam toilet. Iya, makanya yang terbaik saat wudhu kalimat zikir diantaranya niat wudhu tak perlu dikeraskan suaranya. Dilarang berzikir di hammam itu kan ketika dengan lesan. Kalau dengan hati nggak masalah. Siapa yang bisa menghentikan orang yang biasa zikir dengan hati? Siddiqin itu 24 jam zikir hatinya. Jadi kalau kita di dalam hammam, kamar mandi yang di situ ada toilet dan kita wudhu di dalamnya, usahakan saat wudhu cukup dengan hati, jangan keras. Apalagi kita jawab adzan, mohon maaf sedang BAB dengan suara yang keras, itu haram. Kalau dalam hati tidak masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, wudhu tidak ada syarat harus menutup aurat. Ada perbedaan pendapat di antara ulama mengenai bagaimana hukumnya wudhu dengan telanjang bulat tanpa menutup aurat. Sebagian memakruhkan, sebagian menghukumi boleh-boleh saja. Yang memakruhkan tetap sah. Karena aurat ini ada aurat di depan lawan jenis dan itu bukan mahram. Ada aurat di depan satu jenis bukan mahram. Ada aurat di depan suaminya, ada aurat ketika sendirian. Aurat di depan suami atau istrinya la aurata, tidak ada aurat. Boleh kita membuka seluruh tubuh kita di depan pasangan hidup kita. Begitu juga ketika kita sendirian, tidak ada aurat. Kalau di depan lawan jenis, perempuan di depan laki-laki yang bukan mahram, di luar sholat, ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama seluruh tubuh, sehingga yang berpendapat seperti ini mewajibkan perempuan memakai niqab. Tapi ini pendapat yang minoritas. Mayoritas auratnya sama dengan aurat di dalam sholat. Jami'ul badain illal wajha wal kafain.
seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ini mayoritas. Madzhab yang mengatakan bahwa auratnya perempuan di luar sholat seluruh tubuh itu madzhab Hambali dan sebagian ulama madzhab Syafi'i. Selainnya di luar sholat aurat perempuan sama dengan aurat perempuan di dalam sholat. Wajah bukan aurat, telapak tangan bukan aurat. Bahkan dalam madzhab Hanafi, sebagian ulama madzhab Hanafi, kaki bukan aurat. Ada satu riwayat yang dijadikan dalil oleh mereka bahwa betis perempuan itu juga bukan aurat. Paham ya? Jadi bagaimana hukumnya wudhu dengan telanjang? Katakanlah begitu. Satu hukumnya, pendapat pertama tidak masalah, tetap sah. Yang kedua makruh karena kurang etika, sebab wudhu bagian dari ibadah dan tentunya kita sedang menghadap Allah lewat wudhu kita. Tutupilah aurat kita, aurat besar minimal. Aurat besar itu berarti 2 alat kelamin. Tapi yang memakruhkan pun tetap sah, cuma kurang etika. Paham ya? Kurang etika. Ini pertanyaan yang dari Bapak itu. Kemudian wudhu boleh. Wudhunya orang yang normal. Wudhunya orang yang normal ya. Kalau wudhunya orang yang diuji oleh Allah, perempuan selalu mengeluarkan darah istihadhah, itu satu wudhu hanya untuk satu sholat fardu. Orang yang diuji oleh Allah salis, beser. Beser itu ada kalanya beser kencing, nggak wisdol, nggak ada klep lagi. Pokoknya tahu-tahu sudah keluar. Ada kalanya beser kentut, kentut nggak bisa ditahan, klepnya dol. Oh, untuk orang seperti ini, ketika masuk waktu sholat harus sudah masuk waktu sholat. Kalau orang normal wudhu tidak harus menunggu masuknya waktu sholat. Duhur jam 12, kita wudhu jam 9 boleh untuk sholat duhur. Tapi kalau untuk orang yang diuji oleh Allah, entah istihadhah, entah beser kentut, entah beser kencing, tahu beser ya? Pokoknya enggak bisa ditahan, ibarat apa? Enggak ada klepnya lagi, maka dia bersucinya adalah menunggu waktu masuknya sholat, bersuci. Lalu kalau yang beser kencing ya untuk laki-laki pokoknya supaya tidak kemana-mana, dikasih plastik atau gimana. Dan satu wudhu hanya boleh untuk satu sholat fardu. Bagaimana andaikan kita habis maghrib kemudian kita tertidur? Nah, ini harus ngaji tentang mubtilatil wudhu. Perkara-perkara yang membatalkan wudhu diantaranya adalah hilang akal. Hilang akal sebab tidur, kecuali tidurnya orang yang menetapkan pantatnya. Kalau habis maghrib mungkin karena terlalu capek tidur dalam keadaan duduk, tahu-tahu azan isya, lanjutkan, nggak perlu wudhu, tapi harus dalam keadaan duduk. Tapi kalau tidurnya itu terlentang berarti harus wudhu lagi, sebab wudhunya sudah Tapi kalau tidurnya itu dalam keadaan sila, pantatnya ini benar-benar tetap, maka tidak batal wudhunya. Tidur ya. Jadi ada beda antara tidur dan ngantuk. Tidur itu naumun, hilang akal. Ngantuk itu nu'asun, masih dengar suara. Biasanya bapak-bapak pas khutbah Jumat khotibnya kelamaan, jadi akhirnya ngantuk, pokoknya dengar tapi nggak jelas. Ini bukan tidur, nggak batal wudhunya. Tapi kalau dikatakan tidur itu hilang akal, benar-benar sudah pindah ke alam lain, nggak ingat sama sekali. Itu namanya batalkah wudhunya orang yang tidur? Dilihat kalau tidurnya dalam posisi menetapkan pantatnya tidak batal. Tapi kalau tidurnya itu tidak menetapkan pantatnya, dia tidur miring atau terlentang, apalagi tengkurap, ya batal, ya hilang akal. Kalau memang tidurnya duduk nggak apa-apa, dengar adzan udah langsung sholat qobliyah isya, terus jamaah isya dengan wudhu
sholat maghrib. Ya, untuk orang normal satu wudhu bisa untuk beberapa sholat fardu. Hatta andaikan dia bisa menjaga wudhu 24 jam, satu wudhu untuk duhur, asar, maghrib, isya, subuh, ya silakan, tidak masalah. Tapi untuk orang yang tidak normal diuji oleh Allah dengan salisil baul, salisil ruh. Salis itu beser, baul itu kencing, nggak bisa. Pokoknya keluarnya kencing itu enggak terasa tiba-tiba keluar. Demikian bisa dipaham ya? Insyaallah. Saya kira cukup. Al-Fatihah. Subhanallah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ij'al ya Allah jam'ana hadza jam'an marhumah waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah waj'al ya Allah jam'ana hadza jam'an mardiyya jam'an mubaraka jam'an nafi'an fid dini wad dunya wal akhirah. Jadikan semua yang selalu hadir di majlis mulia ini ya Rabb. Jadikan juga keluarga dan anak keturunannya. Jadikan kami dan mereka semua hamba-hambamu yang soleh-solehah, hamba-hambamu yang soleh-solehah, hamba-hambamu yang cinta pada ilmu Quran dan kebaikan, bukan hamba-hambamu yang cinta pada kezaliman, kesesatan dan kemaksiatan. Jadikan kami dan mereka semua hamba-hambamu yang Engkau muliakan dunia akhiratnya, Engkau selamatkan dan bahagiakan dunia akhiratnya. Ya Allah ya Rabb, berkah majlis yang mulia ini, kabulkan semua hajat-hajat kami, kabulkan hajat sahibil hajah. Jadikan semua ahli kubur yang didoakan di majlis yang mulia ini, terkhusus yang namanya disebutkan di majlis yang mulia ini ya Rabb, jadikan mereka di alam kuburnya senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan ampunan-Mu. Lapang luaskan alam kuburnya, terima amal solehnya, tutupi aib dan kekurangannya, angkat derajat mereka di sisi-Mu ya Rabb. Tempatkan mereka semua di tempat yang terbaik di sisi-Mu. Jadikan alam kuburnya menjadi taman dari taman-taman surga-Mu, bukan menjadi jurang dari jurang-jurang neraka-Mu. Ya Allah ya Rabb, dengan hak dan keagungan baginda Nabi Muhammad, ya Allah ya Rabb, dengan hak dan keagungan keluarganya baginda Nabi Muhammad, sayangi mereka di alam kuburnya, sayangi mereka di alam kuburnya. Jangan sekali-sekali Engkau siksa mereka di alam kuburnya ya Rabb ya Rabbal Alamin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa 'amalan shalihan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wasi' 'alaina rizqana 'adif 'alaina khalqak wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.